Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Afifah dengan NIM A1A323046 dari kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis satu buku dan satu jurnal tentang hukum pidana. Nah, untuk yang pertama yaitu menganalisis mengenai buku yang berjudul Memahami Hukum Pidana oleh Hartanto SESHM 2019. Nah, buku ini merupakan sumber komprehensif pembelajaran hukum pidana Indonesia dengan cakupan pokok seperti definisi, sifat, dan fungsi hukum pidana hingga teori pemidanaan dan konsep pembebasan bersyarat. Nah, buku ini memaparkan hukum pidana sebagai sistem norma yang menentukan perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dijatuhkan, serta menegaskan peran hukum pidana sebagai alat pembinaan masyarakat, bukan sekedar pembalasan. Nah, penulis menguraikan secara rinci pembagian hukum pidana menjadi material dan formil, sumber hukum, unsur tindak pidana, teori pemidanaan, asas legalitas, pertanggungjawaban, dan pembebasan bersyarat yang semuanya dikaitkan dengan konteks hukum pidana. Kemudian, buku ini juga menampilkan berbagai pandangan ahli dari aliran klasik hingga modern dan membahas asas legalitas sebagai fondasi utama dalam pemidanaan yang menjamin kepastian dan keadilan hukum. Termasuk pula pembahasan mendalam tentang pembebasan bersyarat sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan narapidana demi reintegrasi sosial yang efektif. Secara keseluruhan, buku ini sangat berguna bagi mahasiswa hukum, praktisi, dan siapa saja yang ingin memahami secara mendalam hukum pidana Indonesia dengan pendekatan teoritis dan praktis yang lengkap dan juga sistematis. Nah, kemudian yang kedua itu saya akan menganalisis jurnal mengenai tinjauan yuridis terhadap perilaku tindak pidana pembunuhan berencana. Studi kasus putusan nomor 2/B/2021/PN/GDT Junto 56/PID/PID/2021/PT. Nah, jurnal ini melakukan kajian yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan studi kasus putusan pengadilan nomor 2/B/2021/PN/GDT Junto 56/PID/2021/PT. Fokus analisis meliputi fokus faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pembunuhan berencana, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta pertimbangan hakim berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Nah, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan statut konseptual dan analitis. Tindak pidana pembunuhan berencana dijelaskan sebagai delik terhadap berdiri sendiri dengan unsur tambahan dengan rencana lebih dahulu dibandingkan pembunuhan biasa. Nah, dalam studi kasus ditemukan bahwa faktor internal pelaku seperti kondisi psikologis dan emosi yang tidak terkendali menjadi penyebab utama kejahatan serta adanya faktor-faktor eksternal yang melemahkan kontrol sosial. Dalam pertanggungjawaban pidana, jurnal ini menegaskan bahwa kesalahan dolus atau culpa adalah syarat mutlak untuk penjatuhan pidana. Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan pertimbangan berdasarkan fakta dan alat bukti yang saling melengkapi. Sesuai dengan ketentuan pasal 340 KUHP dan pasal 55 KUHP. Jurnal ini memberikan gambaran konkret bagaimana teori hukum pidana diaplikasikan dalam praktik pengadilan, sekaligus
menyoroti kompleksitas pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan putusan pidana pembunuhan berencana. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya keduanya itu saling melengkapi. Buku memberikan kerangka teori dan prinsip, sedangkan jurnal atau artikel ini mengilustrasikan implementasinya dalam konteks kriminal seperti spesifik, yaitu pembunuhan berencana, yang memperkuat pemahaman mendalam bagi studi hukum pidana di Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.